34 harian. 34 harian. Wow, ada nggak yang di tengah-tengah syuting tiba-tiba kita ganti aja deh ceritanya gitu? Gak ada dong. Gak ada. Semua by plan, semua by script. Berarti semuanya super lancar ya, Lancar. super aman. Ya. Ketika nonton gimana hasilnya udah sesuai? Wah kayaknya Lebih puas ya. puas ya. Lebih puas Senang ya. banget ngeliat hasilnya gitu karena sebenarnya ini bukan pertama kita nonton ya. Mungkin udah lebih dari 20 kali kita nonton ya. Puasnya di sini mungkin kayak Kayak di bioskop ya? ketika banyak yang tadi ada adegan-adegan kecil yang kita nggak relate bakal orang heboh, Ah. kita jadi kayak oh gitu ya penonton ya gitu. Sedangkan Oh. kita kayak B aja gitu, tapi ternyata penonton tuh langsung kasih kayak approach-nya yang tadi gitu-gitu. Reaksinya ternyata di luar dugaan. Iya betul. Seneng ternyata beat-beat yang ditaruh Betul. tuh beyond expectation gitu Betul. ya. Wah ini tanpa ada mereka berdua film juga nggak jadi teman-teman, jadi boleh kita kasih tepuk tangannya nggak untuk Kasih. director dari True Stalker. Nah sekarang untuk cast-nya nih, hai, apakah semuanya sebelumnya udah pernah kenalan atau ini kali pertama berjumpa di True Stalker? Ji, gimana Ji? Beberapa dari kita sih udah ada yang pernah satu judul bareng, tapi banyak yang baru kenal di judul ini juga. Tapi untungnya buat kita karena bisa dibilang masih satu generasi dan satu umur dan satu pergaulan, bondingnya tuh cepet banget. Jadi tiap reading kita tuh pasti selalu nongkrong bareng dan by the time syuting kita tuh udah deket banget. Jadi rasanya walaupun Yes. baru kenal, tapi semuanya tuh kayak deketnya sama gitu. Kayak satu chemistry-nya tuh untuk dapet satu chemistry tuh nggak susah gitu ya. Benar. Haiko katanya pertama kali syuting di video original series gitu ya Haiko. Di video ya, ini pertama kali buat aku. Gimana rasanya bisa bergabung dengan video dan menjadi pemeran utama? Lawannya langsung Nicole gitu. Aku seneng banget karena baru judul pertama di screenplay, di video itu aku langsung ketemu cast-cast yang aku sayang. Aku sayang banget sama cast-cast ini, sumpah sampai sekarang tuh aku masih yang kayak kalau misalnya kita jarang ketemu tuh aku mikir kayak aku kangen. Oh, jadi beneran karena udah sehari-hari bersama terus ada post bluesnya gitu ya? Ada Abis banget, ada syuting banget. kayak kita boleh ketemu gak sih gitu? Ada banget. Tapi semuanya udah ada project-project yang lain. Haiko, untuk akhirnya lo jadi, kalau kita kan biasanya nyebutnya dengan cegil gitu ya. Untuk lo akhirnya menjadi cegil tuh mudah atau sangat sulit? Apakah peran yang ada di sini nih deket banget sama lo atau justru gila nih challenge parah gitu buat lo? Agak jauh sih. Aku nggak kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu aku problematik banget sih. Enggak, aku nggak segila itu sih, nggak Oke. segila Adiba. Adiba gila banget emang. Gimana caranya untuk bisa menjadi segila Adiba nih? Haiko. Sebenarnya sih kalau misalnya buat kayak stalking dan segala macam ya kita semua pasti udah pernah. Apalagi kayak stalking mau mantan, mau crush, apapun itu pasti kita semua ngelakuin. Dan I mean like aku pun ngelakuin itu juga. Dan untuk bisa peranin sebagai Adiba aku kayak naikin aja dikit gitu. Oh levelnya Levelnya dibikin lebih ekstrim aja gitu. Menjadi orang yang sebenarnya nggak gue banget tapi mumpung ada kesempatan ini gue jadiin gue deh gitu. Iya. Bikin aja lah kayak lebih gila dikit. Iya. Nicole sebagai yang paling santun nih. Iya ya. Berarti lo lebih nggak lo banget di series ini. Sebelum syuting sholat. Ke Gontor kalau nggak salah ya. Gimana proses syutingnya Nicole? Seru banget sih, apalagi yang paling seru sebenarnya di proses bonding karena kan seumuran semua. Aku pikir kayak pasti pada punya kesibukan masing-masing nih. Tapi pas diajakin kayak jalan abis reading kayak nongkrong. Oh tetap ke rumah ya? Tadi Ke rumah. ke zodiak kita gitu. Oh ke rumah. Iya. Ke zodiak pada mau semua gitu. Itu yang membuat kenapa kita udahan? Iya. Ada lagi dong season 2-nya. Ada nggak Bu? Ada. Yang penting tiap Senin jangan putus Iya, zodiaknya Senin gitu zodiak kan. pokoknya. Lo ketika lihat skrip menjadi seorang agam tuh respon pertama lo apa? Apa kayak Ketawa sih. hai gitu. Ini mimpinya mamah gue banget nih agam. Atau gimana Nicole? Ada kesulitan gak untuk jadi agam? Jujur
Gak ada sih, tinggal manut-manut aja ke sutradara sebenarnya. Ternyata mandut-mandutnya aja udah aman gitu kan. Iya. Oke. Brandon, nah yang tiba-tiba santun juga di sini. Emangnya gue bad boy ya? Belum tahu ya. Oh, belum tahu katanya. Ini apakah kita akan melihat peran lo dan peran siapa? Adiba. Apa nanti akan bersatu dengan Adiba? Karena kita lihat dari teaser episode 2 kayak sudah ada kecurigaan nih. Mungkin kalau dilihat soalnya kan si Gali ini kan sama pacara sekarang Agatha kan beda agama kan. Benar. Jadi ya emang kalau di dunia ini kan lebih gampang yang seagama ya nggak sih? Ah, Kalau nggak sefrekuensi ya agak rempong ya. benar. Jadi ya Gali kan mau lebih objektif aja lah, yang gampang-gampang aja lah. Setuju. Jadi kita bisa lihat possibility deh di episode berikutnya. Boleh nggak sih kayak bocorin dikit itu nggak boleh ya? Nggak boleh katanya. TTM aja ya teman tapi masuk ya. Masuk apa aja? Masuk nasehatnya, Ya, bener juga. masuk tongkrongannya. Nah, yang menjadi Helena Gabriela Eka Putri. Yes. Wow, dari baik tiba-tiba bad girl. Nah, Kamu waktu lihat skripnya gimana? Kayak wow. sebenarnya menarik banget sih karena dari aku baca penjelasan karakternya itu tuh banyak layer gitu loh karakternya. Jadi di awal-awal dikasih lihat angelic banget, tapi ternyata banyak yang ditutupin, banyak rahasianya. Terus nanti next episode-nya bakal ada sesuatu lagi gitu loh. Jadi kayak semoga yang nonton juga terus-terusan kayak oh plot twist gitu. Iya. Gabriela jadi pertanyaan, pilping tuh apa sih emangnya? Apa sih Niko? Obat pilek. Ngerti? Kayak Imbus kan? buat naikin stamina sih emang. Kadang suka bikin gak tidur soalnya kan. Kalau kebanyakan vitamin C-nya. Oh iya, nggak tahu sih kata Google gitu. NG dari Iya. e-sport terus akhirnya menuju ke dunia acting, ada sempat Yes. kikuknya atau wow ini adalah cita-citaku. Emang dinamikanya lumayan berbeda ya. Kalau misalkan dulu kan aku tuh streaming game itu apa adanya, live langsung pada saat itu juga. Kalau ini kita harus mendalami sebuah emosi dan sebuah karakter yang sebenarnya bukan aku, atau misalkan jauh dari aku, atau misalkan ada tapi harus dikulik lagi. Jadi it's a fun new challenge. Oke. Kayak challenge baru yang aku pelajarin. I like streaming tapi I like acting juga karena mungkin kalau acting tuh lebih berkomunikasi sama banyak orang langsung dan tadi jadi ketemu teman-teman baru itu juga jadi seru sih. Masih inget nggak waktu pertama kali kamera ada di depan muka terus kayak action? Ingat. Kayak apa yang ada di dalam mindset gitu kayak demi Allah jangan salah gitu Iya, atau iya, apa iya, gitu iya, nggak iya, sih? iya. Jadi kayak pertama kali syuting lo kayak gimana? Lumayan sih karena kan aku orangnya lumayan overthinking kan. Terus aku apalagi kalau syuting pertama kali tuh lumayan self conscious dengan adanya kamera. Kalau kita acting kan kita harus feel like we're in that moment. Tapi kalau misalkan baru awal-awal tuh gimana caranya orang ini ada kamera depan muka gue tahu itu it's not true. Cuman untungnya sama video dan sama screenplay aku selalu syukur dikasih teman-teman dan lawan main yang semuanya sudah top. Itu pun semuanya sangat membantu sih. Jadi banyak yang kasih masukan, banyak yang ngajarin, banyak yang bantuin. Apa sih kok ketawa-ketawa sih? Ketawa tuh kan. Biasanya dia dulunya penonton sahur. Niko suka bagi-bagi ilmu nggak ke teman-temannya Niko? Ilmu apa? Oh, makanya gue juga bingung. Kata Kikor bagi-bagi ilmu nggak? Hah? Ilmu apa ya? Ilmu ngakak aja. Adiba, apa challenge terbesar ya syuting True Stalker ini? Menurut aku challenge-nya itu karena kan ada 3 fase ya. Kedengeran gak sih? Iya, boleh digedein lagi nggak Mika Haiko? Halo. Oh udah. Challenge-nya itu kan di sini ada 3 fase. Jadi fase di masa SMA, terus di masa pas masih maba, terus pas udah berapa tahun ya? Di kampus setahun atau 2 tahun gitu. Jadi challenge-nya itu gimana cara ngebedain dari yang masih childish banget, terus habis itu pas maba tuh masih ada childish-nya tapi udah mulai lebih dewasa lagi, terus habis itu ke fase ketiga lebih dewasa lagi. Oh, oke. Jadi lebih ke age gap-nya. Iya, Ya lebih kayak, ke age gap. gimana nih gue maininnya gitu. Sedangkan umur kamu mungkin masih kuliahan. Iya, aku 22.
How young, wild and free ya. Berbeda banget dengan kita tuh aku dan kameramen ya. Gitu ya. Udah mulai lesu. Kameranya kayak kurang tegap. Tahu sih emang di pinggang ya. GWS untuk kita semua. Dari True Stalker, kalian belajar apa nih dari series ini untuk take away-nya ke diri sendiri? Ada nggak dari Angie mungkin terus bisa lanjut nanti sampai ke Gabriela? Kalau dari aku mungkin kalau nanti udah kita nonton sampai akhir ya, itu buat aku pelajaran yang diambil is that nggak semuanya yang kelihatan jelek itu sebenarnya jelek atau jahat, dan nggak semua yang kelihatannya baik itu sebenarnya baik. Kayak orang-orang tuh nunjukin apa yang mereka mau tunjukin aja, padahal di dalamnya tuh banyak ceritanya di belakang itu. Atau misalkan nanti ada beberapa orang yang ngelakuin kecurangan atau hal tidak baik, tapi dikasih angle kenapa mereka ngelakuin itu. Jadi kita ngelihat semuanya dari dua sisi. Itu sih. The irony ya. Brandon, Mau di dalam set atau di luar set nih? Karena ada dua nih kalau gue. kasih dua-duanya dong. Kalau Brandon. di luar set ternyata gue udah tua juga ya, karena yang diceritain sama Angie bonding setiap hari, chemistry, capek juga gue ngikutin setiap malam ke Zodiac, man. Gak bisa, besok sakit pinggang bro. Lu ngikut kameramen. Ya, sama gitu, segitiga nih. Ya itu menurut gue, tapi udah tua juga ya gue setiap hari kok kalau habis malam ini ke Zodiac, besok kok gue sakit pinggang ya, gue pusing gitu. Jadi udah gak kuat, maksudnya energi udah beda banget ya gitu. Terus kalau yang di dalam set, I feel kalau dari nonton True Stalker dan baca ceritanya sampai episode 1 sampai episode 8, semua manusia itu sekarang stalker. Ya kan? Kita buka profil Instagram, misal gue buka profil Instagram lu, itu udah stalking gak sih sebenarnya, ya kan? Udah ngepoin gitu kan? Jadi dengan informasi itu menurut gue semua orang udah menjadi stalker, tapi mungkin dari setiap manusia itu bisa menggunakan informasi yang kita ambil dari stalking ini bisa berbahaya sama bisa bermanfaat. Nah jadi dari True Stalker ini nanti kalian bisa lihat dari percintaan, mystery thriller actionnya dengan informasi yang sama, tapi semua orang bisa mengeksekusi informasi itu berbeda-beda semua. Setuju banget, bener-bener tinggal kontrol lo aja ya mau dibawa kemana tuh. Bener, ya kan, lu ngefans sama Kristi misalnya, terus Kristi foto sama cowok, kita bisa reaksinya berbeda kan? Lu bisa agresif, gue ya udahlah paling foto doang gitu. Kalau lu bisa kayak wah gue gebuk ini cowok gitu kan? Benar. informasinya. Serem banget ya. Serem Nicole kan? mungkin yang pernah di stalk sampai kayak beneran takut gitu di dunia nyata? Nggak takut sih. Keren. Aku sama Allah doang sih emang. Gue suka lupa kita punya Allah. Dan yang aku pelajarin dari True Stalker, kalau semua orang itu punya rahasia dan informasi itu penting banget sih. Take away yang dari diri lo sendiri, apakah lo juga menjadi pribadi yang sekarang gue minimalisir aja deh hal-hal yang gue suka di sosmed, takut di stalk orang gitu, atau ya me. Jujur nggak peduli sih. Jadi diri sendiri aja. Suka banget sih, suka banget. Jangan sampai orang lain ngalangin apa yang lo mau gitu ya. Haiko gimana Haiko? Kalau aku di sini yang pertama sama kayak Angie, kita nggak bisa judge someone, like we cannot judge a book by its cover, karena nggak semua orang tuh seperti yang kita pikir. Terus yang kedua, menurut aku tuh jangan sampai terlalu terobsesi dengan orang lain sampai lupa diri. Setuju banget. Obsesi. Mungkin di sini ada juga teman-teman yang wah gila saking idolanya sama lo sampai ngasih barang yang ini aku nabung loh kak, kayak jangan nabung untuk ini dong gitu nggak sih? Itu kan maksud gue bagian dari lebih kayak kalau misalnya kita terlalu obsesi dengan seseorang, ketika apa yang kita mau dalam diri mereka, apa yang kita expect dari mereka terus nggak sesuai dengan ekspektasi kita jadinya disappointed banget, sampai it can ruin our day, kita jadinya bisa down berhari-hari, padahal kita juga punya hidup kita sendiri yang kita bisa fokus. Kita punya kebahagiaan sendiri yang kita bisa fokus juga gitu. Ih seneng banget kayak suasana ruang BK ya kita ya. Sedang di bimbingan konseling. Kristi nih, gimana Kristi kalau dari lo? Kayaknya yang lain pada serius-serius banget ya. Gue coba untuk keep it lighter. Dari segi penyanyinya, aku percaya di dalam semua manusia, apalagi mungkin perempuan ya, ada stalker, jiwa stalkernya. Jadi masih bisa dibawa dengan seru dan centil sebagai lagu, tapi ya don't lose yourself, jangan sampai menghilangkan diri sendiri di saat stalking. Makanya lirik aku ada, ku tak kenal diriku lagi setiap ku ada bersamamu. Sebenarnya sih bisa lucu kalau dijadiin game yang lucu aja ya sama teman-teman kayak nge-stalk gitu. Karena kayak KS ini kayak
gue bisa possibility ikutan sih. Sebagai zodiak Virgo ini kan kayak agak hati-hati ya gitu. Iya tapi jangan sampai lupa sama diri sendiri itu penting banget sih. Gabriela gimana? Kalau aku yang menurut aku paling penting dan paling kayak nyantol gitu ya. Sebenarnya aku lumayan setuju sama Haiko sama Angie sih, karena first of all don't judge a book by its cover. Terus kayak misalkan kalian misalkan ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Kita tuh gimana ya? Kita tuh nggak bisa langsung ngejudge, tapi kita mungkin bisa understand dulu gitu loh. Mungkin dia seperti ini karena dulu backgroundnya kayak gini. Tapi bukan membenarkan gitu, tapi kayak ada alasannya kenapa dia menjadi seperti itu gitu. Aduh, seru banget. Datangnya dari Helena yang kayaknya di episode 1 ending tuh udah kayak nih dia nih penjahatnya gitu kayak tahan masih ada 8 episode lagi. Stop caci maki Stop. Helena di dunia nyata ya, karena itu dunianya. Karena kan kadang ada orang yang kalau udah lu jadi pemeran jahat, terus di sosmed lu sendiri kayak dasar cewek gila, kayak lah itu kan gue kerja, itu bukan diri gue sendiri gitu gak sih? Tapi suka kebawa orang-orang, jadi jangan sampai kebawa. Dia aslinya emang baik kok teman-teman. Nah, dari direkturnya nih, kenapa kita mesti nonton sampai 8 episode? Kenapa kita nggak boleh berhenti? Kenapa kita nggak boleh berhenti? Nah, di alasan itu episode tadi 1? dijawab sama Anika biar. Oh, ini PR-nya ya? Saya tambahin sedikit yang ini biar beda jawabannya. Sebenarnya kalau misalnya kita nonton 1 sampai 8, nanti ngomongin kenapanya ya. Ini ngomongin kenapa kita harus nonton. Sebenarnya kita membungkus tayangan ini dengan sesuatu yang sangat ringan sekali, crunchy. Kita ngelihat tentang kisah cinta, kita ngelihat tentang pengintaian, tapi kalau kita lihat dari sisi lebih jauh lebih dalam dan filosofi sekali, sebenarnya di sini secara konsep kita lagi ngomongin yang namanya simulacrum atau simulacra. Atau kalau teman-teman nge-googling, kita bisa melihat tentang hyper reality ya, hyper reality tentang apa yang kita lihat sesungguhnya bukan apa yang aslinya gitu. Nah itu yang pengen kita omongin dari True Stalker ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tentang bagaimana cara sutradara menjugukan ini lewat tayangan yang sangat ringan, maka nonton dari 1 sampai 8. Asik, Kak Anika ada mau nambahin? Kenapa harus nonton? Karena kayaknya bakal kecanduan sendiri sih. Di episode 1 itu kan udah menunjukkan beberapa konflik ya, beberapa cerita yang ternyata dari 1 sampai 8 itu apa yang kalian bikin ternyata nggak benar, teka-tekinya banyak banget gitu. Wow, jadi makin penasaran kira-kira seperti apa kisah lanjutannya dari True Stalker ini. Yang jelas menurut gue sih buat teman-teman yang orangnya teman banget, ini jadi satu tontonan yang menarik ya, karena wah gimana ya ketika kita punya satu geng tapi geng stalker, apakah kita mesti dukung atau tidak? Terus kayak wah gimana ya ketika teman kita sebenarnya ceweknya ngehe nih, kita kayak ngasih tahu atau enggak gitu loh. Maksud gue kayak it's all about friendship yang menurut gue menarik banget, apalagi buat teman-teman yang hadir ke sini untuk bisa ngelanjutin lagi. Dan mulai tanggal 30 November 2024 sudah bisa ditonton di episode pertama, tentunya di video. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk all cast dan juga director dari True Stalker. Nah, ini ada satu video spesial yang mengandung sebuah hadiah kayaknya.